Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Sehat semua kan hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Udah pada sarapan belum nih kalian semua? Udah kan? Alhamdulillah. Nah, baik ketua kelas, silahkan bimbing doa dulu ya. Amin. Selanjutnya Bu Salsa akan absen dulu ya. Kalian satu persatu. Abin ada hadir. Ali ada hadir. Mira mana Mira? Oh ada. Raisa ada. Oh ada Raisa. Nah baik, selanjutnya Ibu akan masuk dari kita hari ini ya. Sebelumnya nih, minggu lalu kan kita sudah membahas apa itu teks prosedur ya. Ada yang masih ingat tidak? Teks prosedur itu apa? Oh Mira, apa Mira? Nah benar ya, apa yang dikatakan Mira itu benar, bahwa teks prosedur merupakan langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Teks prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Nah, dan hari ini kita akan membahas tentang pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur itu apa saja ya. Nah, yang pertama, pertanyaan-pertanyaan umum dan tahapan-tahapan merupakan bagian penting dalam teks prosedur. Pernyataan umum adalah bagian pembuka dalam teks prosedur, biasanya berisi tujuan yang akan dicapai pembaca jika pembaca mengikuti tahapan-tahapan dengan benar. Sedangkan tahapan merupakan prosedur atau langkah yang harus diikuti untuk mencapai tujuan dengan tepat. Tahapan teks prosedur terdiri dari 5 tahapan. Siapa yang bisa? Ayo jawab. Ali bisa? Ya? Ya, benar. Benar. Iya, benar ya. Apa yang dikatakan Ali itu ada di buku, silahkan dibaca. Yaitu terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama ada menentukan prosedur apa yang akan disusun atau menentukan temanya. Temanya nih apa nih? Kalian mau ngangkat tema apa dalam membuat teks prosedur ya? Kedua, mengumpulkan data atau informasi. Ketiga, mempelajari data atau melakukan analisis terhadap prosedur yang telah kita buat. Dianalisis dulu nih benar atau tidaknya. Keempat, cek kembali untuk memastikan cara tersebut sudah benar baik dan efisien atau tidak. Kelima, setelah selesai semua prosedur tersebut dapat kita tulis. Nah, selanjutnya untuk merancang teks prosedur kamu perlu merancang pernyataan umum dulu dan tahapannya ya, yang seperti yang Ibu jelaskan tadi. Teks prosedur yang hendak diproduksi dapat berupa petunjuk penggunaan produk, petunjuk kerja, perintah kerja, serta semua kegiatan yang membutuhkan perincian langkah-langkah kerja. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan tentang teknik merancang teks prosedur dari segi kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah yang lugas. Harus lugas ya kalimatnya. Kedua, menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan informatif. Artinya tidak bertele-tele dalam memberikan langkah-langkahnya ya. Ketiga, menggunakan bahasa yang logis dan sistematis. Keempat, menggunakan kalimat yang langsung pada tepat sasarannya. Lalu bagaimana cara merancangnya, Bu? Caranya adalah 1. Tentukan tema atau jenis teks yang hendak dibuat. 2. Tentukan jumlah langkah yang dibutuhkan. 3. Perhatikan urutan langkah-langkahnya atau kegiatan secara runtut. Harus sesuai nih, 1, 2, 3, 4, 5 misalkan. Nggak boleh 1, 3, 2, 4, nggak boleh ya. Yang keempat, periksa kembali apakah ada langkah yang harus direvisi atau tidak. Nah, contoh teks prosedur yang baik yaitu contohnya seperti Ibu contohkan cara membuat paspor.
Siapa yang tahu paspor itu apa? Nah, betul. Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Artinya nih, kalau kita mau keluar negeri harus mempunyai paspor, harus membuat paspor. Tetapi jika kita keluar kota, misalnya dari Jakarta ke Medan, ke Kalimantan, ke Pekanbaru, itu tidak membutuhkan paspor karena masih di dalam satu negara. Nah, bagaimana cara mengurus pembuatan paspor, Bu? Yang pertama, kalian harus datang ke kantor imigrasi. Bisa datang ke kantor imigrasi yang tertera pada KTP kita atau datang ke kantor imigrasi terdekat dari rumah kita ya. Yang kedua, kemudian membeli formulir permohonan. Formulir permohonan ada di loket yang sudah disediakan. Isi dengan lengkap formulir tersebut sesuai dokumen yang Anda miliki dan bawalah dokumen yang asli. Berarti harus dokumen benar-benar asli ya, KTP asli, akta asli. Misalnya nih, gimana Bu? Kan adik saya masih bayi, bisa nggak dia buat paspor? Bisa, asalkan ada akte ya. 3. Selanjutnya serahkan formulir permohonan tadi ke loket pendaftaran. 4. Setelah itu ambil tanda terima dan jadwal foto. Ambil ya jadwal fotonya serta pengambilan sidik jari, itu penting. 5. Apabila Anda sudah berfoto dan mengambil sidik jari, maka Anda sampai pada tahap wawancara dengan menunjukkan dokumen asli milik kita sendiri. Jangan milik orang lain ya anak-anak. Yang 6, setelah tahap wawancara telah usai, langkah berikutnya adalah membayar buku paspor. Ini pasti bayar nih, nggak semua gratis. Dan menandatangani buku paspor serta minta informasi kapan jadwal pengambilan paspor yang sudah selesai. Yang terakhir, pada saat tanggal yang telah ditentukan sebelumnya, kita dapat datang lagi untuk mengambil paspor yang telah jadi. Biasanya dalam waktu 1 minggu paspor baru Anda bisa selesai dan bisa diambil. Bisa juga sesuai ketentuan daerah ya, bisa seminggu, 2 minggu, atau kurang dari seminggu juga sudah jadi paspornya. Nah, itu adalah salah satu contoh teks prosedur yang benar ya, yang Ibu sebutkan tadi. Nah, untuk tugas penyampaian materi hari ini, Ibu teks prosedur ya, dengan tema depan bebas kalian. Itu saja yang Ibu perintahkan hari ini. Karena jam belajar kita sudah habis ya, tinggal 5 menit lagi. Kita akhiri saja ya. Cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.